Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faidah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 Universitas Ma'arif Lampung akan mencoba menjelaskan beberapa materi yang ada di mata kuliah Ulumul Quran 3 sebagai syarat untuk memenuhi UTS mata kuliah Ulumul Quran. Untuk slide selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apa itu takdim, ta'khir, dan siyak al-kalimah? Dari 3 kata di atas itu bisa dikatakan sebagai keistimewaan gaya bahasa atau uslub balaghah yang memiliki keindahan makna serta pengaruh yang mendalam bagi pendengar maupun pembicaranya. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan bahas satu per satu apa itu takdim, ta'khir, dan siyak al-kalimah. Takdim itu mendahulukan suatu kata atau frasa dari posisi aslinya. Tujuan takdim itu biasanya untuk memberikan penekanan atau fokus pada kata atau frasa yang didahulukan tersebut. Nah, terus di sini ada ta'khir. Sedangkan ta'khir itu kebalikan dari takdim, yaitu mengakhirkan suatu kata atau frasa dari posisi aslinya. Tujuannya dari ta'khir juga untuk memberikan penekanan atau fokus, namun pada bagian akhir. Ya, jadi bisa dibedakan. Kalau takdim itu didahulukan, sedangkan ta'khir itu akhirnya. Sedangkan siyak al-kalimah itu siyak secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata sako yasuku yang berarti menggiring. Siyak al-kalimah tersendiri yaitu konteks atau hubungan antara kata dalam suatu kalimah atau ayat. Dengan memahami hukum hubungan antara kata, kita bisa menangkap makna yang lebih luas dan mendalam dari sebuah ayat. Nah, itu penjelasan secara singkat apa itu takdim, ta'khir, dan siyak al-kalimah. Oke, yang selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan. Berikan contoh ayat Al-Quran dari takdim, ta'khir, dan siyak al-kalimah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di sini saya memberikan contoh dari takdim Quran surat Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah al-ayah. Nah, di sini dalam ayat ini kata baqarah yang artinya sapi betina itu yang dinamakan dari takdim karena didahulukan posisinya untuk memberikan penekanan pada jenis hewan yang harus disembelih. Itu contoh dari takdim. Sedangkan contoh dari ta'khir, saya mengambil contoh Quran surat An-Nahl ayat 6 yang berbunyi walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, yang artinya kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepasnya ke tempat pengembalaan. Nah, dari ayat ini menyebutkan bahwa Allah menciptakan jamalun, keindahan. Itu kata jamalun atau keindahan diletakkan di akhir kalimat untuk memberikan kesan yang lebih indah. Itu contoh dari ta'khir. Sedangkan contoh dari siyak al-kalimah, saya mengambil Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, dari ayat ini berbicara tentang ciri-ciri orang beriman. Kata beriman, apa itu? Yu'minun, dan mendirikan sholat, wa yuqimunas sholah, dan menafkahkan, yunfiqun, itu saling berkaitan dan menunjukkan bahwa iman yang sejatinya bukan hanya keyakinan hati, tetapi juga perbuatan nyata. Nah, itu contoh dari siyak al-kalimah. Sekian penjelasan singkat dari saya, apa itu takdim, takhir, dan siyak al-kalimah, dan beserta contoh-contohnya. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.